Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Usari dari Prodi dari Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Mas. Jadi pada video kali ini saya akan mereview kembali materi pada pertemuan kedua mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Ini materinya tentang pengertian dan ruang lingkup isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Jadi teman-teman, sebelum ke materi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mengapa dibahas isu kontemporer dalam pendidikan Islam? Yang pertama adalah Islam dan seluruh ajarannya membahas seluruh sendi kehidupan dengan prinsip rahmatan lil alamin. Jadi Islam dan juga seluruh ajarannya membahas seluruh sendi kehidupan dengan prinsip rahmatan lil alamin atau rahmat Tuhan seluruh alam. Kemudian yang kedua, Islam bersinergi dengan kemajuan zaman. Jadi Islam sampai kapanpun, sampai nantinya hari kiamat, tidak akan ketinggalan zaman, justru akan semakin bersinergi, akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, suatu gagasan untuk mengkaji Islam dengan modernisasi guna memberikan solusi bagi kehidupan lampau dan masa kini. Jadi isu-isu yang akan dibahas dalam pendidikan Islam dapat dijadikan solusi pada masa kini dan juga masa lampau. Jika membahas tentang isu-isu kontemporer pendidikan Islam, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang makna dari isu kontemporer. Ini isu dapat diartikan sebagai masalah yang dikedepankan atau sedang hangat diperbincangkan, beritanya masih hilir dan tak asing atau sedang dibicarakan di kalangan masyarakat. Jadi isu adalah sebuah masalah yang sedang diperbincangkan di kalangan masyarakat saat ini. Kemudian kontemporer, yakni kekinian atau sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Jadi kontemporer dalam arti singkat seperti itu, yakni sesuatu yang terjadi sekarang atau tren pada masa sekarang, atau bahasa gaulnya itu viral seperti itu. Kemudian dari dua kata yang sudah dibedah tadi dapat diartikan bahwa isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Jadi isu kontemporer adalah sebuah masalah atau persoalan yang terjadi masa sekarang, sehingga penyelesaiannya juga harus disesuaikan dengan zaman sekarang seperti itu. Kemudian pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai agama Islam yang memiliki tujuan menanamkan atau membentuk sikap hidup, mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jadi pendidikan Islam adalah suatu proses keilmuan atau pendidikan yang bersumber kepada nilai-nilai ajaran Islam, kemudian dapat membentuk sikap dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti itu.
Kemudian dalam pendidikan Islam melandasi untuk mengembangkan kehidupan anak didik ke arah kedewasaan, sehingga menguntungkan dirinya yang dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pedagogis seperti itu. Jadi pendidikan Islam dalam artian singkat adalah merupakan pendidikan ataupun proses pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai agama Islam, sehingga dapat membentuk sikap atau perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti itu. Termasuk dalam ruang lingkup isu-isu kontemporer pendidikan Islam, yang pertama adalah hakikat pendidikan Islam, yakni adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Jadi pada hakikatnya pendidikan Islam merupakan proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik menuju kedewasaan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam tentunya. Kemudian asas pendidikan Islam, teman-teman, merupakan asas perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia ukhrawi, jasmani, rohani, atau kehidupan material dan juga spiritual seperti itu. Jadi dalam asas pendidikan Islam antara ukhrawi dan juga dunia itu harus seimbang. Begitupun dengan jasmani, rohani, serta material dan spiritual. Jadi keduanya ini harus seimbang dalam asas pendidikan Islam seperti itu. Kemudian teman-teman, modal dasar pendidikan Islam yakni adalah kemampuan dasar atau fitrah untuk berkembang diri dari masing-masing pribadi manusia sebagai karunia Tuhan. Kemampuan dasar atau fitrah adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, melainkan hanya bisa dikembangkan secara optimal melalui pendidikan. Jadi modal dasar pendidikan Islam itu adalah semua manusia dilahirkan secara fitrah, secara suci, yang kemudian bisa dikembangkan melalui pendidikan dalam Islam. Kemudian selanjutnya adalah sasaran strategis pendidikan Islam, yakni menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai ilmu pengetahuan secara mendalam dan meluas dalam pribadi anak didik, sehingga terbentuk dalam dirinya keimanan dan ketakwaan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada intinya sasaran strategis pendidikan Islam adalah mengembangkan nilai agama dan juga nilai-nilai ilmu pengetahuan dan Islam, sehingga nantinya peserta didik dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, dan kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan Islam, yakni dapat meliputi lapangan hidup, keagamaan, keluarga, ekonomi, kemasyarakatan, politik, sosial budaya, dan juga pengetahuan. Jadi ruang lingkup pendidikan Islam bisa dikatakan tidak hanya pada ilmu pengetahuan, juga pada keagamaan, keluarga, dan sebagainya yang sudah disebutkan tadi. Kemudian metode pendidikan Islam, metode yang digunakan dalam pendidikan Islam adalah metode yang didasarkan atas pendekatan keagamaan atau religius, kemanusiaan atau humanity, dan ilmu pengetahuan atau saintifik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.